Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Facebook dan kalian masuk ke segmen Investigafon guys. Yang mana kita akan menginvestigasi sebuah handphone yang dulu harganya mahal banget, sekitar belasan atau puluhan juta, dan sekarang harganya udah murah. Produknya yang bakal kita investigasi adalah iPhone 11 Pro guys. As we know, dulu harganya sekitar 21 jutaan guys di tahun 2019. Dan sekarang kalian bisa mendapatkannya dengan harga yang cuma 5-6 jutaan aja. Mungkin yang garansi iBox ini udah mulai jarang ya, apalagi barunya gitu guys. Tapi yang garansi Inter memang udah tersebar luas dan banyak. Nah, kira-kira nih guys, apakah handphone ini masih worth it atau enggak di tahun 2024? Langsung aja kita investigasi bro. Nah, kalau kita lihat dari segi desain, memang ini salah satu iPhone yang compact. Kurang lebih sih kayak iPhone X gitu ya zaman dulu ya. Karena memang bentang layarnya ini tidak terlalu luas. Kalau kita compare sama adeknya nih ya, adek sebaya, anjay. Karena dia launchingnya bareng-bareng, iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max tuh lo lihat. Secara dimensi memang lebih kecil iPhone 11 Pro, gitu guys ya, tuh lo lihat. Tapi memang pride-nya agak beda nih. Kalau iPhone Boba 3 emang kelasnya jadi naik gitu, lo nongkrong pasti lo nggak bakal ngadep begini handphone lo. Lo hadepin begini kan biar bobanya kelihatan. Tahu kajal! Nah, karena nih sesi Investigafon di awal, jadi gue bakal kasih lihat ke kalian dulu bagian bawah, atas, kanan, dan juga kirinya nih guys untuk iPhone 11 Pro. Di bagian bawah kalau kalian lihat ya, di sini ada speaker dan juga ada mic, include juga sama yang namanya port untuk Lightning. Terus ada antena juga guys di sini di bagian bawahnya. Kemudian di sebelah kanan di sini ada antena kanan kiri, kemudian ada tombol volume up and down dan juga tombol untuk silent. Gitu katanya nanti iPhone 16 juga ada tombolnya tapi bukan cetak-cetak begini, dia bentuknya mendelesep-mendelesep gitu bro. Di bagian atas ada antena juga guys. Kemudian di bagian samping sebelah sini ada SIM tray dan juga ada tombol power di sebelah sini. Kalau SIM tray-nya nggak usah gue buka ya, pasti dia single. Ya kan, belum punya pacar dia. Putus dasih 2 tahun jomblo. Berapa? Nah, di bagian belakang ini juga salah satu handphone yang masih cukup recommended terutama buat kalian yang pengen bikin konten, video, foto-foto ya kan. Ini masih oke banget. Konfigurasinya memang 3 kamera guys. Yang mana untuk resolusinya sendiri masing-masing ini sama-sama 12 megapiksel ya guys. Untuk kamera wide ada 12 megapiksel juga, bukan diafragmanya f1.8 guys. Ada OIS-nya juga mantep. Kemudian ada kamera telefoto resolusinya 12 megapiksel. Bukan diafragmanya f2.0 guys, ada 2 times optical zoom. Kemudian kamera terakhir ada ultra wide, resolusinya 12 megapiksel juga dengan bukaan diafragma f2.4. Kemudian nyempil di sebelah sini ada dual LED flash guys, dan ini juga udah support yang namanya HDR atau foto sama panorama juga guys. Nah, untuk kalian yang pengen bikin video konten, ini juga cocok banget karena memang resolusi videonya bisa sampai 4K, 24, 30 sama 60 fps. Kalau lu lihat di bagian layar, speknya juga menurut gue masih cukup oke di tahun 2024. Masih bening gitu guys. Yang mana Doski ini punya bentang layar yang tidak terlalu luas tapi tidak terlalu mungil juga, 5,8 inci. Resolusinya 1125 x 2436 pixel dengan screen to body ratio ini mencapai 82,1%. Rasionya sendiri 19,5 ya banding 9 dengan PPI density di angka 458. Nah, untuk panelnya ini cukup oke guys dibandingkan sama iPhone 11 misalkan gitu ya. Karena Doski ini udah pakai Super Retina HDR OLED. Udah support HDR10 Plus juga, Dolby Vision juga bisa guys. Kemudian untuk peak brightness-nya ini mentok di angka 1200. Jadi buat lo semua yang suka panas-panasan main layangan gitu ya, mau pakai handphone ini masih tetap kelihatan layarnya. Untuk bagian atas ini memang menurut gua pribadi ya, salah satu pelopor handphone poni-ponian gitu guys. iPhone X, kemudian iPhone 11 gitu ya. Karena di balik poni ini ada kamera selfie juga, yang mana Doski ini resolusinya 12 megapiksel ya, bukan diafragmanya f2.2. Untuk ngerekam video pun, untuk kamera selfie-nya ini Doski bisa sampai 4K, 24, 30, dan juga 60 fps. Nah, kalau kita lihat dari jeroan-jeroannya guys, ini gue bakal kasih lihat ke kalian ya. Yang pasti handphone ini masih akan mendapatkan updatean iOS 18. Kenapa? Karena seperti yang dilansir beberapa halaman website, minimal banget untuk dapat updatean iOS 18 itu, lu harus minimal itu pakai Bionic A12.
Sedangkan untuk si iPhone 11 Pro ini guys, kalau kita lihat dari spesifikasi, Doski ini make yang namanya Apple A13 Bionic. Jadi yang pasti ini masih dapat updatean iOS mungkin sampai 1-2 tahun ke depan. Masih aman banget. WhatsApp dan segala macam masih bisa lu pakai gitu. Nah, dengan spek tersebut, handphone ini juga punya AnTuTu score yang nggak bisa dianggap remeh ya. Ini Doski ini setelah gue cek untuk AnTuTu benchmarknya, dia bisa mendapatkan skor di angka 560.000 poin. Genshin Impact masih sabi, PUBG Mobile masih sabi, Mobile Legends apalagi, app-app juga dilibas pastinya. Gitu, cuman memang rata-rata kebanyakan orang yang pakai iPhone tuh jarang banget dipakai untuk jadi main handphone main game gitu guys. Karena pasti lu pada worry baterai health-nya turun lah apa dan segala macam gitu. Nah, ngomong-ngomong soal baterai juga, ini salah satu kelemahan dari iPhone 11 Pro ini memang baterainya tidak terlalu besar dan boros, terutama di tahun sekarang gitu guys. Makanya buat teman-teman yang pengen ngebeli iPhone second terutama ya, maksimal minimal banget lu belinya yang max aja deh, supaya daya tahan baterainya tuh bisa sehari sekali ngecas untuk memenuhi daily driver kalian. Sama satu lagi ya, selain baterai, ini salah satu kekurangannya adalah memang handphone ini belum support yang namanya konektivitas 5G. Memang di negara kita 5G itu belum luas, tapi setidaknya kalau misalkan lu pengen jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, seenggaknya tuh lu masih bisa nangkep sinyal 5G handphone lu gitu guys. Tapi tergantung pilihannya, karena menurut gue sih kelebihannya lebih banyak dibanding kekurangannya untuk si iPhone 11 Pro ini di tahun 2024 gitu guys. Nah, kita bakal bahas sedikit detail masalah kameranya guys sebelum kita masuk ke settingan game. Ini menurut gue sih masih cukup oke banget ya, terutama buat kalian para content creator yang pengen nyobain ngebeli handphone iPhone gitu guys. Nah, ini untuk menu kameranya, fitur pertama ada timelapse ya guys. Lu bisa 0,5 wide, kemudian bisa zoom sampai 2 juga. Kemudian di sebelah sini ada slow-mo, sama juga. Kemudian untuk videonya, seperti yang gue bilang tadi, dia mentok bisa sampai di 4K. Pilihannya 30, 60, dan juga 24 fps. Terserah mau pilih yang mana, tapi ini bisa wide juga ya. Kemudian bisa nge-zoom juga 2 times. Bisa sampai 6 kali. Terus untuk fotonya di sini juga sama, ada wide, ultra wide dan segala macam gitu ya. Foto ala-ala bokeh juga bisa guys. Di sebelah mari lu bisa atur seperti biasa. Kalau di iPhone tuh ada natural light, contour light, kemudian ada stage light tuh ya, banyak banget pilihannya untuk bokeh-bokehan. Terus lu juga bisa pakai pano. Ini lagi musim banget di TikTok untuk supaya hasil fotonya tuh jadi lebih jenjang gitu. Nah, kamera depan sekalian deh, gue kasih lihat juga nih. Kamera depan, tas gue balik, tuh ya. Terus untuk video pun seperti yang gue bilang tadi, dia bisa mentok di 4K, 30, 24, dan 60 fps. Habis lihat menu-menu kamera guys, kita bakal cek dulu nih. Buat lo semua yang mungkin suka main PUBG Mobile gitu ya, gue bakal kasih lihat dulu settingan PUBG Doski ini mentoknya di mana gitu bro. Sip, ini udah di PUBG Mobile, kita masuk ke bagian setting, kemudian kita buka grafis dan juga audio guys. Yang mana untuk settingan di iPhone 11 Pro, grafisnya bisa di smooth extreme, mentok. Kemudian balance-nya bisa di extreme juga guys. HD-nya dia mentok itu di extreme. HDR bisa di extreme juga. Mantep ya, gue kata ya. Iya, gue kata mantep guys. Ultra HDR-nya di-download dulu ya kan. Extreme HDR pasti belum bisa. Tuh, Ultra HDR-nya di Ultra ya, mentoknya. Cadas bro nih handphone, cuman ya lu hati-hati baterai health lu jadi turun lu sering main-main begini. Kurang lebih seperti itu guys, investigafon kita soal iPhone 11 Pro kali ini. Jadi kesimpulannya menurut gue pribadi ya, di tahun 2024 handphone ini memang masih cukup tangguh dan masih oke banget. Ngelihat dari kamera, kemudian performa, kemudian kita lihat lagi dari segi layar dan segala macam, handphone ini masih oke. Apalagi masih bisa dapat updatean OS sampai 1-2 tahun ke depan gitu guys. Memang mungkin kelemahannya dari bagian baterai gitu ya. Itu memang agak sedikit kurang. So, kalau misalnya lo pengen takis silahkan, tapi menurut gue lo belinya minimal banget dah yang 256, karena handphone ini nggak ada yang 128. Jadi 64 langsung lewat ke 256. Minimal lo harus ambil yang 256 supaya cukup memori internalnya, karena yang 64 tuh mepet banget di tahun 2024. Apalagi kalau kita ngelihat dari size ketika lo ngambil foto dan ketika lo ngambil video, itu size-nya gede banget di handphone ini. Semoga video ini ngebantu, terutama buat lo semua yang pengen ngebeli iPhone second. Gue sarankan belinya yang X garansi iBox atau garansi resmi, supaya kalian tuh nggak pusing-pusing untuk keblokir emailnya. Bewa pamit guys, Assalamualaikum.